Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Nah, saya buat video ini bukan untuk sharing materi sih, tapi lebih ke kayak saya menemukan banyak pertanyaan tentang flash sale gitu. Jadi banyak banget itu teman-teman seller itu menanyakan ke saya takut untuk join flash sale dengan alasan nanti setelah flash sale itu performanya akan turun gitu. Ya, karena mungkin teman-teman udah tahu ya, udah banyak kabar berita bakal di seller conference kemarin kan disebutkan bahwa konversi itu salah satu kesayangan algoritma Lazada gitu ya. Cuman sebenarnya teman-teman juga nggak boleh saklek kayak gitu juga. Apa itu saklek? Terus apa itu istilahnya? Sa dermo, kok bahasa Jawa semua sih ya. Terus beranggapan bahwa itu satu-satunya key untuk meningkatkan, ya emang itu key besar gitu kan ya, itu key besar, tapi masih ada faktor yang lain juga gitu. Jadi apa namanya, kurang lebih itu kalau dari apa namanya, dari tim Fasel itu menyebutkan sebenarnya ini confidential ya kan, kurang lebih ya kan, kurang lebih itu sekitar ada 60-an matrix itu yang digunakan, dan emang benar algoritma tidak akan hanya sesimpel masalah konversi tok, enggak ya kan, semuanya ada pembobotan, banyak faktor sekitar 60-an faktor lah. Emang tiga pilarnya kalau dari riset saya itu ya tentang relevansi sama personalisasi itu, kemudian yang keduanya konversi, yang ketiga itu adalah klik rasio. Nah, ini memang tiga hal yang paling gede bobotnya mungkin ya. Tapi yang lainnya juga ada gitu kan ya. Seperti apa sih? Misalkan traffic 30 hari terakhir, penjualan beberapa hari terakhir seperti apa, rating toko, kemudian mungkin tingkatan toko dia level berapa, dan mungkin fitur apa yang dia gunakan apa saja. Wah, banyak banget. Kemudian apakah dia ikuti campaign atau tidak, wah banyak banget. Faktornya itu banyak sekali ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Cuman ada syaratnya gitu ya, ada syaratnya. Jadi flash sale ini kan sebenarnya sebuah fitur rebutan ya. Jadi di sini kan bisa dilihat di mana, kiri atau kanan. Kalau nggak salah screennya kebalik. Sini ya, sini ya. Pokoknya ini di belakang saya ini saya pakai background Lazada, tapi ini via desktop ya. Ya, desktop sedikit berbeda dengan apa namanya, dengan via handphone yang dari smartphone gitu. Tapi kebanyakan pakai smartphone. Jadi teman-teman itu ngecek apa namanya Lazada itu jangan Lazada desktop, tapi Lazada yang smartphone. Trafficnya lebih banyak yang menggunakan HP dibandingin pakai desktopnya. Nah, kalau yang di HP itu saya cek ya. Aduh, ini kok tadi belum saya setting ya, belum saya setting untuk connect dengan laptop saya biar bisa screen sharing gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya cuma mau ngelihat aja sekarang tampilannya seperti apa gitu. Biar teman-teman pas ngecek saya nggak salah ngomong gitu. Nah, untuk apa namanya, untuk flash sale itu kan setiap hari pasti ada ya. Nah, oke. Nah, sekarang itu di Lazada itu kan udah ada batch-nya. Ini teman-teman perhatikan dulu dong. Ini tips gue untuk apa namanya. Karena flash sale itu sebenarnya itu rebutan kan. Rebutan. Seller-seller itu rebutan. Bahkan kemungkinan kita untuk keterima flash sale itu tidak lebih dari 10%, nggak nyampe 10%. Karena emang saingannya banyak banget. Misalkan di 11-11 itu kemarin disampaikan sama tim flash sale itu kan yang dicari sekitar 45.000, 4.500, yang daftar itu sekitar udah hampir udah 30 ribuan ya kan, ini masih masih lama padahal, jadi kemungkinan 45 ribuan lah ya, anggap aja itu 10%. 10% itu keseluruhan, itu belum dibagi per kategorinya. Misalkan fashion itu cuman punya slot 25%, kemudian kalau kecantikan cuma punya slot 22%, nah itu lebih kecil lagi nantinya. Jadi orang-orang aja rebutan, malah teman-teman takut daftar flash sale gitu ya. Daftar percuma mas daftar, ya enggak, coba dulu. Kalau enggak dicoba kan berarti kita enggak punya, presentasinya kan nol. Tapi kalau kita coba kan, meskipun cuma punya 2% kemungkinan diterima atau 3% kemungkinan diterima, itu bagus banget gitu kan ya. Dan kita itu kalau kita mau jualan banyak, teman-teman pengen ordernya ribuan, tapi setiap kesempatan sekecil apapun probabilitasnya, asalkan itu positif ya wajib diikuti ya, wajib diikuti, wajib diperjuangkan gitu kan. Yang teman-teman harus tahu gimana sih tips triknya biar bisa lolos flash sale kayak gitu kan. Kalau nggak salah saya udah buat video sih tentang flash sale itu. Bagaimana tipsnya biar bisa lolos, bagaimana algoritma mereka itu untuk menseleksi kayak gitu. Ya, mana bisa dicari aja di video-video saya. Nah, kalau sekarang itu kan flash sale dia punya kayak filteringnya kan ya. Dari yang semua, last mall, ya kan. Kemudian di bawah 20.000 gratis ongkir, stay at home, elektronik dan sebagainya, ke kanan ke kanan ke kanan, per kategori juga ada.
Ya kan, ini sangat memudahkan sekali. Nah, teman-teman perhatikan dulu untuk batch-batch paling depan, ini tips ya biar teman-teman itu penjualannya di flash-nya bagus. Nah, itu kan ada kayak last mall di bawah 20k sama gratis ongkir. Nah, di Lazada itu ada tema-tema sekarang itu untuk flash sale, kayak tematik flash sale gitu kan, kayak ada stay at home gitu kan ya, produk-produk stay at home. Kemudian ini lagi tema brand mega offer itu pasti lah ya. Kemudian ada murmur perlengkapan rumah. Nah, kayak gini. Tema-tema kayak gini tuh yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk produknya itu nge-up. Jadi emang layar HP itu terbatas, flash sale pun terbatas. Kalau teman-teman produknya di bawah, itu untuk orang-orang yang gabut banget scroll scroll sampai bawah itu ya ada, tapi emang kan nggak lebih banyak dibandingkan dia mamang di atas kan. Jadi pertama apa sih yang mempengaruhi ke atas itu? Nah, teman-teman tuh nggak apa-apa kok sebenarnya ikut flash sale, jadi nggak usah takut nanti performanya turun ya. Toh sebenarnya dari tim flash sale sendiri kan menyampaikan kan, meskipun ini confidential, jadi rahasia sebenarnya, makanya tidak disebutkan angka pastinya. Rata-rata itu untuk performa flash sale itu konversinya itu di 5 sampai 12, antara 5 sampai 12 persen konversi. Eh, jadi nggak ada alasan kita itu turun, ya kan? Pertama nggak ada alasan. Kalaupun kita lagi apes, kita adalah apa namanya produk kita yang emang lagi di error margin bawah, itu mungkin karena teman-teman ngecuekin flash sale. Jadi mentang-mentang udah keterima, ya udah selanjutnya biar diurusin Lazada untuk penjualannya, ya nggak bisa kayak gitu. Kita tetap harus memberikan support. Supportnya apa sih? Oke, yang pertama kita pahami dulu ya kenaikannya itu seperti apa. Jadi biar barang kita itu naik ke atas, tentunya harus disesuaikan dengan tematiknya. Sesuai dengan tema apa gitu. Nah, itu kan kita juga nggak tahu sih ya. Kadang-kadang kan tematiknya lagi perlengkapan atau stay at home kayak gitu. Jadi untuk produk-produk yang untuk stay at home kayak apa sih? Coba kita lihat di sini produknya apa aja stay at home. Masker, ada apa ini, toner tuh apa, oh wajah ya kan, perawatan wajah yang ya, untuk di rumah lah ini, karena kan memang sekarang kan orangnya lagi orang-orang rumahan semua kan ya, untuk apa namanya perlengkapan-perlengkapan yang sekarang rumah-rumah banget kayak gitu, pokoknya yang untuk masa pandemi ini bagus banget untuk temanya. Jadi udah ada filter untuk itu sendiri. Nah, berikutnya itu tampilnya kalau saya lihat ternyata itu ada personalisasi juga. Jadi teman-teman harus dikuatkan personalisasinya. Artinya apa? Saya sering ngeklikin hijab karena saya jualan hijab gitu ya. Saya ngeklikin hijab-hijab itu yang muncul di atas tuh hijab-hijab gitu. Ya. Ini mungkin beda orang akan beda tampilan, tergantung personalisasinya. Kemudian yang paling-paling atas itu yang jumlah-jumlah terjualnya emang lebih banyak, masih ada ya, masih ada bagian itu juga gitu. Tapi apa namanya, filter-filter ini juga teman-teman tidak boleh lupakan. Jadi kayak ada yang di bawah 20.000 yang gratis ongkir. Nah, makanya saya bilang kan gratis ongkir itu benar-benar fitur yang wajib banget dipunyai ya. Jadi sesegera mungkin usahakan biar bisa dapat apa namanya gratis ongkir gitu. Nah, berikutnya apa sih kiat-kiat yang bisa teman-teman lakukan? Yang pertama itu support lah ya, disupport. Jadi kalau teman-teman udah keterima flash sale, jangan didiemin gitu. Manfaatkan. Kenapa? Karena itu kesempatan kita untuk naik. Kesempatan kita untuk naik secepat mungkin gitu. Secepat mungkin. Jadi apa namanya? Yang pertama eh, di dekorasi toko teman-teman itu sebenarnya kita bisa memasukkan banner flash sale. Jadi nanti untuk customer-customer yang masuk itu bisa tahu kalau kita akan ada flash sale di tanggal berapa untuk produk apa. Pertama. Kemudian yang kedua, itu teman-teman juga harus dibantu dengan apa? Traffic dari media sosial gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan produk lagi flash sale itu kan ya, upload juga di media sosial, kasih tahu ke customer-customer kita di Instagram teman-teman atau di Facebook atau di TikTok teman-teman bahwa produk ini lagi flash sale di tanggal ini jam segini, harganya cuma sekian gitu kan. Atau misalkan harganya direkomendasikan biar penasaran gitu kan ya. Diskonnya di atas 80% loh, diskonnya di atas 70% loh, kayak gitu kan. Bikin orang penasaran untuk masuk kan ya, dikasih link produknya dia akan masuk ke sana gitu. Kemudian berikutnya itu teman-teman bisa blast chat itu menggunakan chat pastinya. Kemudian di feed. Kan sebenarnya teman-teman kalau misalkan lolos flash sale itu kan dapat jadwalnya kan jauh-jauh hari. Nah, teman-teman tuh bisa ngeblast feed untuk informasi flash sale. Ya, informasi flash sale bahwa nanti akan ada flash sale tanggal sekian, diskonnya gila-gilaan ya kan ya, produknya bagus banget yang lagi dicari kayak gitu kan ya. Apa namanya? Ya biasanya produknya bagus emang. Kalau lolos flash sale berarti produknya memang itu lagi produk yang bagus, lagi dicari orang. Yang tim flash sale aja yakin produk itu bakal terjadi penjualan. Kenapa? Ya kan tim flash sale juga pasti KPI-nya, jadi kan tim flash sale itu akan dinilai baik ketika barang-barang yang mereka pilih untuk masuk ke flash sale itu terjual gitu.
Makanya mereka buat algoritma serumit itu, bikin seleksi seketat itu, ya kan? Bikin pelatihan sebanyak itu, ya kan? Kadang-kadang kan ngisi silah juga. Jadi penting banget teman-teman ya. Jadi tadi masukin dekorasi toko, kemudian support dengan media sosial, dengan CEM, kemudian feed juga, kemudian teman-teman juga bisa lakukan live streaming ketika flash sale itu sedang berjalan. Jadi misalkan hari Selasa besok produkku flash sale nih. Nah teman-teman jadwalkan untuk live streaming sehingga nanti ada boosting dari sana. Customer-customer yang nggak tahu dengan live itu dengan live streaming teman-teman bisa kasih tahu bahwa oh ini lagi ada flash sale loh di sini gitu kan ya. Ayo segera masukkan keranjang, masukkan keranjang kayak gitu. Nah, ketika nanti orang-orang itu memasukkan ke keranjang, produk kita juga akan naik gitu. Kalau produk kita naik apa namanya? Itu kan sifatnya flash sale itu kan impulsif ya. Artinya apa ya? Kayak terkesan memaksa orang untuk berbelanja yang niatnya itu nggak belanja. Yang niatnya nggak belanja jadi belanja. Ya kan orang memang orang Indonesia kan gitu banget kan ya. Mereka belanja tanpa rencana gitu kan ya. Belanja tanpa rencana, lihat-lihat lagi buka kayak gitu ada flash sale pasti harganya murah ya kan. Begitu dilihat, wah menarik banget nih. Langsung kita beli gitu. Nah kan kayak gitu. Makanya impulsif banget pada saat live streaming bisa disampaikan barangkali dia karena nggak tahu lagi ada flash sale kayak gitu. Kemudian pada saat flash sale juga itu selalu support ya, jangan sampai kehabisan stok. Kemudian jumlah stoknya itu, ini kan ada kalau dilihat di sini nih, dilihat nih kan. Ini 3.119 terjual oh, yang itu cari yang lebih ini aja. Yang lebih enak dibahas ya. Ini misalkan masker gitu kan ya. Ini 3.769 terjual ya kan dan ini sudah hampir 37 apa namanya sekitar 70% lah ya kejual ya. 70% sekitar 2/3 lah 3/4 sekitar 75% lah ya 75% terjual tinggal sedikit lagi yang belum terjual maka nanti ini akan naik gitu produk ini akan naik ke atas tapi ya tetap sesuai dengan personalisasi juga gitu. Nah makanya penting banget teman-teman itu juga nge-boosting. Nah kemudian stoknya itu yang relevan ya kan. Nah teman-teman juga buka mindset ya ketahui lah kalau teman-teman misalkan oh, aku jualan celana biasanya kalau aku jualan masker gitu kan ya masker biasanya kalau flash sale terjual berapa sih gitu. Terus akhirnya teman-teman stok inilah yang teman-teman gunakan untuk sebagai acuan meskipun iya emang mas kan tapi flash sale kan beda-beda kadang-kadang bagus kadang-kadang enggak ya di data makanya di data terus rata itu penjualan untuk produk masker itu pada saat flash sale berapa kan ya gitu ini yang teman-teman biasanya nggak lakukan sih terus hijab gitu kan berapa. Nah itu tujuannya untuk apa sih? Untuk mengetahui perkiraan nanti kalau kita daftar flash sale kita terjual berapa. Nah orang data kan kayak gitu. Kita ngelihatnya itu by ya teman-teman kalau flash sale dari tanggal 1 sampai tanggal 30 catetin aja semua. Ya kan? Catetin aja semua barang-barang ini berapa. Jadi punya data kan. Oh kalau tanggal 1 itu banyak, tanggal 15 nggak terlalu banyak, ya kan? Tanggal tanggal 17 dia apa namanya sedikit. Kalau tanggal-tanggal 25 mulai gajian tambah banyak lagi kayak gitu. Kemudian diambil nilai di sana untuk menetapkan berapa stok yang teman-teman itu harus kasih pada saat teman-teman daftar flash sale. Tujuannya apa? Kalau keterima, biar barang teman-teman itu nanti relevan dengan jumlah yang diorder biasanya. Karena kalau terlalu banyak, nanti barnya ini kan kecil, dia susah untuk naiknya gitu. Jadi usahakan kayak ini bentar lagi mau habis nih kan kayak greget kan kayak gitu. Aduh ini bentar lagi mau habis nih. Tinggal satu, tinggal dua. Jadi orang berebut kayak gitu. Makanya si tim flash sale juga senang barangnya dinaikin. Kan kayak gitu. Kemudian chatnya sama stoknya pastikan aman. Jangan sampai teman-teman flash sale order banyak malah nggak bisa ngirim. Nah, ya kan? Pastikan stoknya aman. Itu bahaya banget. Nanti malah, nah ini kayak gini tuh malah yang benar-benar turun performa ya kayak gitu. Jadi flash sale tidak menurunkan performa. Yang menurunkan performa itu apabila teman-teman tidak memberikan dukungan pada flash sale. Sehingga flash sale-nya memberikan dampak yang buruk kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman lagi flash sale order banyak, barangnya nggak bisa ngirim, positif seller ratingnya pasti turun, pengiriman tepat waktunya turun, kemudian nanti customernya marah-marah, bikin performa kita lebih turun lagi. Ya belum poin penalti, ya itu yang kayak gitu tuh, yang bikin susah tuh sebenarnya, ya kan? Tetapi kalau teman-teman itu ngurusnya benar, ya itu powerful banget, gitu. Powerful, ya. Powerful banget kenapa sih? Karena emang hampir semua hal yang berhubungan sama algoritma ada di sini. Traffic naik, ya kan? Kalau bagus konversinya juga naik, gitu kan harganya bagus, kan? Konversi pasti naik kalau kalau bener ngelakuinnya sebenarnya. Karena dari tim Plaza sendiri kan juga bilang kan, konversi 5 sampai 12 tinggi loh. Tinggi. Tinggi menurut untuk sebagai apa namanya acuan tempat saya. Kalau nggak salah tempat saya itu konversi
nggak usah dibuka. Nggak usah dibuka. Jadi konversi sekitar berapa ya? Kayaknya sekitar 3%-an lah ya, 3% 4% gitu. Kalau 5% sampai 12% itu gede, berarti naik di atas standar konversi harian saya. Otomatis berarti kalau saya flash ya naik gitu. Trafficnya juga naik kan gitu. Eh, kalau misalkan dibilang, aduh mas, saya pas flasher itu konversi tiba-tiba turun, coba dilihat dulu, apakah benar sih yang bikin turun itu flashernya, atau emang hariannya gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge kayak gitu ya tanpa 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 data. Tapi kalau emang dari tim tim flasher bisa bilang konversinya 5 sampai 12% kok, tapi nilai aslinya berapa kita juga nggak tahu. Ya mungkin bisa 7 bisa 8 gitu kan. Range-nya segitu. Range-nya segitu yang mereka kasih karena itu kan apa namanya confidential ya. Jadi rahasia gitu kan. Jadi ya kita memang kalau udah di atas 5 berarti tinggi gitu kan untuk saya gitu ya. At least untuk saya kan. Teman-teman nggak tahu kan tergantung barang masing-masing kan. Kalau barang saya itu di 3-4%. Berarti kalau 5%, minimal aja 5% rata-ratanya. 5% kan bagus ya, naik ya. Untuk konversinya naik gitu kan. Ya logikanya kan juga harganya murah jadinya naik gitu kan. Makanya sekarang itu ada algoritmanya si flash sale itu relevansi personalisasi. Jadi produk kita itu yang naik itu disesuaikan dengan personalisasi dari customernya. Ya kan? Tujuannya apa sih? Biar konversi kita nggak turun gitu. Jadi misalkan saya nih suka hijab gitu kan. Bukan untuk saya pakai pastinya, untuk saya kadang-kadang kan kita juga lihat-lihat kan kayak apa sih pasar seperti apa gitu. Berarti diasumsikan nanti orang yang suka hijab disodorkan hijab, orang yang lagi suka sepatu disodorkan sepatu, kayak gitu. Artinya Lazada sudah membuat algoritma sebaik mungkin untuk memberikan produk yang tepat kepada customer yang tepat, biar terjadi penjualan. Lazada senang terjadi penjualan, tim flasher senang. Mereka kalau ada terjadi penjualan, wah itu pasti diamuk sama atasan, udah pasti. Kita juga senang, ya kan? Algoritmanya juga tambah senang. Nah, artinya hal ini tuh positif banget. Makanya teman-teman jangan sampai ragu-ragu lagi ya. Jadi besok-besok nggak usah tanya saya, mas kalau misalkan habis flash menurun gini-gini, enggak itu berarti flashnya aja nggak diurusin. Apakah flash aja mas? Ya enggak semuanya. Voucher buat voucher doang didiemin tanpa ada support di store deco, nggak ada support di share di feed, di share di chat, di share pada saat live streaming ya percuma vouchernya. Kayak gitu, nggak powerful. Teman-teman bikin iklan, setting doang, bayar, ngebit, budgetin, terus udah dicuekin. Nggak bisa. Teman-teman harus kontrol ROI-nya, harus kontrol volume pencariannya, impresinya berapa, CTR-nya berapa, ya kan? Jadi ini semua fitur itu dibuat kemudian dievaluasi berkala, ya kan? Flash sale pun juga kayak gitu. Kita daftar, diterima, kemudian nggak terus yes diterima senang gitu kan ya teman-teman terlena terlena hanya dengan ye udah gitu kan ya keterima tanggal sekian itu nggak bisa support dong. Support dengan apa sih ya tadi saya bilang traffic dari sosial media crosskan ke sini, kemudian stock jam feed live streaming ya kan, tambahkan voucher pada saat itu juga tambah bagus lagi, udah murah ya nggak usah nggak apa-apa. Misalkan tadi diatur stoknya, kemudian pembalasan chatnya, karena kan dia kan orang tinggi banget kan, orang nanya tuh jadi tinggi banget, tapi teman-teman dicuekin gitu, ya dia nggak jadi beli, konversi turun gitu. Tapi kalau teman-teman dia belum nanya aja udah dibalas, ya konversi naik gitu kan. Jadi pada saat flash sale kayak gini ditungguin, ya kan sediakan admin yang apa namanya, oh kita hari ini lagi flash sale. Admin tolong lembur ya nanti untuk mengcover apa namanya customer-customer kita yang akan chat mungkin akan banyak biar terjadi penjualan. Emang harus kayak gitu. Sekarang kita seller kan udah makin banyak banget. Kalau kita tidak memberikan improvement yang bagus, ya toko kita ya susah untuk berkembang gitu. Karena udah harus benar-benar bagus sih mikirin itu tokonya gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat juga kok besok ya kan. Nah, barang-barang apa aja sih yang lagi dicari-cari tim flasher. Tim flasher tidak pernah membuka apa namanya list item yang mereka pinginkan ya. Tapi teman-teman bisa ngelihat sih dari histori-histori kayak gini. Apalagi kalau yang di bagian apa namanya pakai handphone itu kan ada kayak yang Supercell itu barangnya apa. Nah itu biasanya adalah hot-hot itemnya mereka. Ya kan karena mereka menuliskan di sana. Oke, kayak gitu sih. Nah itu semoga menjawab sih teman-teman apakah flash sale itu bagus apa enggak. Saya untuk saat ini saya masih bilang ini masih bagus banget, bagus banget ya kan. Masih bagus banget. Bagus banget ya. Flash sale bagus banget. Performanya bagus banget. Kemudian asalkan teman-teman tahu bagaimana sih caranya. Terus mas
saya nggak keterima-terima, udah ada videonya. Kalau soal tanya keterima enggaknya itu ada videonya. Di sini saya bahas tentang kalau udah keterima, improve-nya gimana biar dia performanya bagus kayak gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi itu dipakai semuanya. Kalau enggak ya susah. Kalau cuma didiemin aja pas-pasan mentang-mentang udah keterima gitu kan, didiemin itu nggak bisa. Nah biasanya kalau yang daily daily flash sale kayak gini kan dia seharian kan ya, seharian selama 24 jam. Nah kalau pas mega campaign, mega flash sale tentunya kan ya. Mega flash sale itu biasanya dibagi 4 atau 5 sesi ya gitu. Saya lupa 4 atau 5 sesi. Yang satu sesi itu nanti dari jam berapa sampai jam berapa, terus ganti produk dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Emang high traffic ya kan, high traffic gitu. High traffic semakin jadi apa namanya itu udah komposisi yang paling benar ya karena trafficnya tinggi banget. Makanya dari tim flash sale itu juga membagi kan ya biar produk yang bisa keterima itu lebih banyak. Pada saat mega flash sale aja itu 45.000 loh untuk 5 sesi. Berarti untuk hariannya lebih kecil lagi dong. Karena cuma ada satu sesi. Ya, cuma satu sesi kalau harian kayak gitu. Jadi bisa 4.500 dibagi 5 sesi. Ya, cuma sekitar berapa itu? Kalau 4.500 dibagi 5, 900 kan? Sekitaran gitu ya, 700 sampai 1.000 lah mungkin ya. Mungkin sekitar segitu. Nah, saya lupa angkanya sih dulu pernah disampaikan tapi lupa ya. Ya maklum, manusia ya. Manusia biasa terus ya nggak usah nyerah ya. Kalau daftar flashnya nggak usah nyerah. Kalau gagal ya saya sama. Lalu tepatnya Mas Burhan gimana flash sale? Ya sering ya, sering flash sale. Sekarang, dulu awal-awal ya enggak, ya, sama aja kayak kalian daftar ditolak ya kan. Kalau saya sih apa namanya di bakal itu ya, kalau kita nembak cewek ditolak ya sudah besok nembak lagi gitu ya. Nggak boleh bosen gitu kan ya. Kenapa ya? Karena memang kita butuh uang. Kita butuh jualan, kita butuh uang. Makanya ya memang ini usahanya. Usahanya kayak gitu ya sudah kita lakuin. Kita bersaing fair dengan toko yang lain yang ada flash sale gitu kan ya. Nanti tim flash sale sudah mempunyai algoritma sendiri untuk memilih produknya. Berarti mereka udah tahu betul produk ini emang paling tepat untuk diajukan flash sale, diterima dan sebagainya kayak gitu. Jadi percaya sama mereka, algoritmanya bagus, mereka kerja keras banget ya. Apa namanya? Jadi teman-teman gak usah ngeluh-ngeluh sama mereka. Kita apa namanya nggak boleh seller itu ngeluh ya kan kita kan uh, memberikan solusi dari keluhan ya perdagangan kayak gitu. Oke kayak gitu untuk videonya biar nggak terlalu panjang juga ya karena ini bukan video tutorial hanya kayak semacam penjawab pertanyaan aja kan. Ini jam berapa ini jam 11 malam ya. Jam 11 malam nanti habis ini saya bikin video tutorial sih video tutorial nanti mungkin sampai jam berapa jam 1 jam 2 gitu. Oke, kayak gitu dulu. Semoga bermanfaat untuk videonya. Semangat flash sale, ya kan? Daftar aja, ikuti aja, doa, pokoknya ya, doa, ikhtiar, terakhir kan tawakal, ya. Pasrah ya, terima ya, syukur. Kalau enggak, besok kita coba lagi. Udah kayak undian ya. Besok kita coba lagi ya kan. Kalau pengen gimana tipsnya biar keterima, udah ada video saya ya tentang bagaimana kriterianya, bagaimana algoritmanya mereka pada saat menyeleksi produk kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.